Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Iyadurma Hidayat, rekan sejawat saya, teman guru di SDN Lenteng Agung nomor 1. Saya berkesempatan mewawancarai beliau karena saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi ada beberapa hal Pak Iyan yang perlu saya pertanyakan sebagai rekan kerja, rekan diskusi. Salah satunya adalah permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas, Pak. Jadi di dalam kelas itu ada berbagai macam siswa dengan keunikannya masing-masing. Ada yang malas belajar, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Nah, dalam hal ini saya akan menanyakan tentang kurangnya minat belajar siswa, ya. Faktor-faktor apa saja sih kira-kira yang mempengaruhi rendahnya minat baca? Terima kasih, dan sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Pak Ibnu, semoga cepat selesai hasil dari PT ini. Mengenai faktor rendahnya minat belajar siswa, sebetulnya ada banyak hal yang berpengaruh, tapi paling tidak biasanya dipengaruhi oleh kegiatan belajar di kelas. Dengan apa? Dengan penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa, sehingga siswa konsentrasinya liar, tidak terfokus. Kemudian hal lain adalah penggunaan model pembelajaran yang kurang menarik dari guru. Kemudian ada hal dari gurunya itu sendiri, biasanya lebih kepada guru sentris. Guru hanya cenderung menjelaskan dan kurang bersabar. Dan di dalam kelas juga itu kan banyak sekali siswa yang pintar, siswa yang kurang, ya. Bahkan ada siswa yang lambat belajar. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi siswa itu kenapa lambat belajar? Masalah lambat belajar itu biasanya memang secara umum dari pengaruh lingkungan si siswa itu sendiri. Namun banyak hal lain yang berpengaruh, biasanya kurang tepatnya strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian dari intrinsik si siswa itunya sendiri ada kecenderungan dengan dasar IQ yang rendah. Kemudian dari faktor lahirnya dia sendiri, faktor kelahiran. Dan yang lebih penting itu adalah faktor konsentrasi siswa yang biasanya dipengaruhi oleh gizi dari makanan yang dia konsumsi sehari-hari. Itu makanan itu sangat berpengaruh sekali ya Pak? Iya, betul. Terhadap perkembangan. Ya, ada pengaruhnya dan lumayan besar biasanya. Nah, berkaitan dengan tadi motivasi siswa, ya. Jadi keberhasilan siswa itu juga tidak lepas dari peran orang tua. Ya, betul. Betul ya? Orang tua sangat guru pertama dalam kehidupan si anak itu. Kadang-kadang juga orang tua itu kurang sekali menanyakan keadaan siswanya di sekolah, ada tugas atau enggak. Nah, itu berarti kan tidak terjalin hubungan yang baik antara guru dan orang tua. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi agar komunikasi itu berjalan dengan lancar itu seperti apa? Komunikasi antara guru dengan siswa itu sebetulnya hal yang penting untuk terjalin dengan baik. Biasanya pengaruhnya antara orang tua hanya beranggapan bahwa mengajar itu sudah di sekolah saja. Jadi hanya tugas sekolah, yaitu siapa? Guru. Orang tua ya sudah, lepas tanggung jawabnya. Ada yang beranggapan seperti itu. Kemudian ada orang tua juga yang melepas tanggung jawab sepenuhnya mendidik. Itu semuanya diserahkan kepada guru yang ada di sekolah.
selain orang tua dan sekolah itu harus bekerja sama ya, agar siswa itu juga termotivasi. Kalau ada dorongan dari orang tua, dari guru itu kan siswa sangat termotivasi itu. Iya. Tapi yang kita lihat sekarang di lapangan itu motivasi siswa itu untuk belajar itu sangat rendah. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kita. Untuk hal ini, yang pertama mungkin yang sering kita lihat faktor motivasi rendahnya motivasi dari siswa. Itu yang pertama biasanya aktivitas pembelajaran di dalam kelas itu sendiri. Ya. Aktivitas belajar yang seperti apa? Ya, karena tadi adanya guru sentris, maka guru hanya berceramah, tidak terjalin hubungan interaksi antara siswa dan guru, terus kemudian juga terkadang hanya fokus kepada menghafal dan menulis saja, sehingga tidak ada interaktif antara guru dan siswa. Kemudian yang berikutnya terkadang juga terpengaruh oleh metode pembelajaran ceramah itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena ceramah itu dominan hanya kepada guru. Itu tadi bahwa siswa tidak aktif, hanya mendengarkan, sehingga mungkin titik kejenuhan juga akan muncul di situ. Baik, di abad 21 ini ya, semua guru sekolah itu berlomba-lomba, literasi, numerasi segera digaungkan, betul. gitu ya, literasi digaungkan. Tapi pada halnya di lapangan, kita melihat sendiri bahwa siswa itu kok siswa dalam membacanya kurang, di numerasinya juga mereka menganggap berat banget ya, banyak perkalian, rumus dan sebagainya. Itu kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kemampuan dalam literasi dan numerasi? Literasi dan numerasi itu memang hal yang lumayan berat untuk disampaikan kepada siswa saat ini. Apalagi kemarin kita paham ya bahwa sekian tahun lamanya anak ada di rumah ya, kemudian terpengaruh dari faktor satu gejala penyakit yang disebut dengan corona ya, maka biasanya pengaruh-pengaruh itu juga ada hal lain yang mendukung bahwa literasi itu menjadi rendah. Kenapa? Biasanya terbiasa guru membuat soal yang tertutup ya, sehingga tidak membuat anak berkembang dalam berpikir, mengolah dan menganalisa itu soal. Kemudian pemahaman dari gurunya itu sendiri ya. Tidak sedikit kita tidak menutup mata bahwa masih banyak ya, guru yang memiliki pemahaman bahwa literasi dan numerasi itu begitu pentingnya, atau bisa dikatakan masih rendahnya pemahaman tentang hal tersebut. Kemudian, nah ini yang jauh lebih penting bahwa di kelas-kelas, di sekolah, kadang pojok-pojok literasi atau pojok-pojok baca itu juga pemanfaatannya, terutama pemanfaatannya yang begitu rendah. Itu memang harus didukung juga ya oleh kualitas, ya, oleh sarana juga, sarana sekolah dan daya dukung siswa, daya dukung sekolah. Lalu, nah selain minat dan motivasi belajar siswa, juga kadang kita menemukan siswa yang kurang antusias, siswa yang kurang aktif di dalam kelas. Ya, pasti Pak Iya juga pernah menemukan seperti itu. Iya. Mungkin ada anak yang hanya bengong, hanya terdiam, tidur gitu kan. Nah, itu kira-kira faktor apa saja yang siswa tidak aktif di dalam kelas? Selain dari tadi guru sentris, tentunya biasanya belum optimal pemanfaatan teknologi yang sekarang sudah begitu luas ya, tersedia. Kita mau ngambil seperti apa saja, dari mana saja, bagaimana saja, yang penting sesuai dengan kurikulum yang ada ya. Itu belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Kemudian juga ya memang kembali lagi kepada guru, bahwa kita juga tidak bisa menutup mata. Mungkin kalau dibilang guru sepuh ya nggak bisa ya. Tapi masih banyak rekan-rekan yang belum mau mengembangkan diri untuk mampu mengolah teknologi menjadi media pembelajaran, sehingga siswa merasa begini tanpa dia, karena tidak sedikit siswa yang bisa berkembang
itu karena dia melihat dan mendengar. Bukan hanya mendengar gitu, tapi melihat, bahkan dia melakukan. Terkadang seperti itu. Jadi memang media model di dalam pembelajaran di dalam kelas itu sangat penting ya Pak ya? Kalau di zaman sekarang bukan sangat penting lagi. Mungkin harus sudah dikatakan, mungkin bisa jadi menjadi sebuah keharusan. Oke, alhamdulillah terima kasih Pak Ya, untuk masukan dan wawasan kepada saya. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal saya bisa mengembangkan model media pembelajaran di tempat di kelas saya mengajar. Terima kasih Pak Ya. Sama-sama. Saya akhiri wawancara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Ya, terima kasih Sukses. Pak Ya. Amin.